Oke kawan-kawan, di video kali ini gue akan memberikan alur cerita film yang berjudul The Boyman. Film yang diangkat dari kisah nyata yang menceritakan sekelompok orang Korea yang diculik oleh pihak Taliban di tanah Afghanistan. Mereka yang diculik hampir saja dibunuh satu persatu. Untung pihak negara Korea dengan sikap yang tegas dan cepat mereka berhasil diselamatkan tanpa ada korban yang dibunuh oleh pihak Taliban. Untuk cerita lengkapnya bisa kalian tonton video ini sampai habis dan jangan lupa memberikan dukungan dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Baik, ini dia alur cerita filmnya. Dilihatkan sebuah bis yang sedang mengangkut 23 turis asing asal Korea Selatan yang ingin kembali ke bandara sepulangnya mereka dari sebuah desa kecil di Afghanistan. Tiba-tiba datang segerombolan pasukan Taliban yang menghalangi bis itu. Pasukan Taliban pun menembaki bis itu secara membabi buta. Sopir bus lari ketakutan dan langsung ditembak oleh pasukan Taliban. Para 23 turis itu pun diculik dan diangkut ke mobil Taliban. Bus mereka juga dibakar olehnya dan film pun dimulai. Di Korea, tepatnya di kantor Kementerian Luar Negeri, Jeong mendapatkan kabar tentang 23 turis Korea yang tidak datang dari Afghanistan. Jeong menanyakan ke seluruh anak buahnya di kantor Kemenlu itu. Jeong terkejut, ternyata 23 turis itu adalah seorang misionaris atau penyebar agama. Tiba-tiba di televisi disiarkanlah para misionaris itu didampingi pasukan Taliban yang bersenjata lengkap. Ternyata para misionaris itu diculik oleh pihak Taliban. Pihak Taliban meminta untuk membebaskan pasukannya yang berada di penjara Kabul, Afghanistan. Jika tidak dipenuhi, maka 23 misionaris tersebut akan dibunuh. Taliban pun memberikan waktu selama 24 jam ke depan. Di penjara Karachi yang bertempat di Pakistan, seorang tahanan intelijen Korea bernama Dae-sik dibebaskan oleh pengacaranya. Pengacaranya juga menyuruh Dae-sik ke Kabul, Afghanistan, untuk membantu membebaskan 23 orang Korea yang disandera oleh Taliban. Jeong bersama wakil menteri dan teman-teman lainnya pun segera mendarat di bandara Kabul. Setelah mendarat, mereka berempat dijemput oleh asisten duta besar Korea yang ada di Afghanistan. Mereka semua pun berangkat menuju kantor kedutaan untuk menyusun strategi. Singkat cerita, di Kemenlu Afghanistan, mereka semua pun bernegosiasi tentang pertukaran tahanan Taliban untuk membebaskan para sandera Korea. Jeong dihampiri oleh Dae-sik untuk mendiskusikan tentang penyelamatan sandera. Singkat cerita, mereka semua mendengarkan konversi pers yang dilakukan oleh Kemenlu Afghanistan. Kemenlu Afghanistan pun menolak untuk melakukan penukaran tahanan Taliban dan sandera Korea. Jeong dan lainnya pun merasa kecewa dan kebingungan. Mereka berempat pun pergi menuju kantor Kemenlu. Dalam perjalanan, mereka semua mengalami kemacetan. Jeong pun memutuskan untuk berjalan kaki. Pada saat berjalan kaki, tiba-tiba dari depan datang sebuah mobil yang menghadang jalan dan keluarlah dari mobil seseorang yang memakai burka. Dan tanpa diduga, ia adalah seorang pria yang menggunakan bom bunuh diri. Dan terjadilah Jeong pun terpental jauh akibat ledakan itu. Seluruh orang pun mengalami luka yang lumayan fatal. Setelah diobati, Jeong lanjut pergi ke kantor Kemenlu. Jeong pun berdiskusi dengan pemimpin Kemenlu Afghanistan. Di tempat lain, Dae-sik berkeliling pasar untuk mencari Kasim atau Lee Bong-han. Ia adalah seseorang penerjemah yang handal. Dae-sik pun menemukannya di tempat judi. Dae-sik dan Kasim pun pergi menuju ke suku Jirga untuk berdiskusi dengan kepala suku mereka tentang pembebasan tahanan Korea yang diculik oleh Taliban. Setibanya di sana, Kasim dan Dae-sik pun berkenalan dengan kepala suku Jirga. Tidak lupa, Kasim juga memberikan ponsel kepada kepala suku sebagai tanda damai. Tanpa disadari, Jeong pun datang menggunakan mobil untuk bertemu dengan kepala suku itu juga. Mereka bertiga pun masuk ke dalam dan berdiskusi. Di malam hari, mereka semua mengadakan pesta sederhana untuk menyambut tamu. Jeong pun menyedot ganja di sana untuk menghormati tradisi mereka. Suku Jirga pun sedia membantu untuk menyelamatkan para sandera. Jeong pun merasa senang. Di Korea Selatan, para sandera yang ditangkap oleh Taliban disebarkan biodatanya ke publik melalui televisi. Mereka juga menyebutkan 23 orang sandera tersebut ke Afghanistan bertujuan untuk menyebarkan agama. Di waktu yang sama, kepala suku Jirga mengetahui hal tersebut melalui televisi. Ia langsung kecewa dan tidak akan membantu menyelamatkan para sandera itu.
Jeong, Dae-sik, dan Kasim pun kebingungan atas pernyataan tersebut. Di kantor kedutaan Korea, mereka melihat dan menonton video sandera Korea di situs web Taliban. Jeong dan Dae-sik bertengkar tentang hal itu. Keesokan harinya, Abdullah Amir datang ke kantor kedutaan untuk menawarkan penyelamatan para 23 sandera itu dengan meminta imbalan $2 juta. Jeong tidak percaya dengan Abdullah. Abdullah pun memberikan kepercayaan dengan menghubungi salah satu sandera. Jeong pun merasa percaya dan mereka semua pun menyiapkan uang dan rencana untuk pembebasan sandera oleh Taliban dibantu dengan Abdullah sebagai perantara. Jeong dan Dae-sik pun bertemu dengan Abdullah untuk transaksi uang penebusan sandera. Abdullah pun membebaskan 23 tahanan dan Abdullah menerima uangnya. Di kantor kedutaan, surat dari Kemenlu Inggris pun keluar. Isi surat itu mengatakan bahwa Abdullah yang mengajak mereka kerjasama ialah perantara palsu. Jeong mendapatkan telepon itu, ia pun sontak kaget. Tiba-tiba Abdullah langsung menodongkan pistol ke arah Jeong. Dae-sik mengetahui bahwa dirinya ditipu. Ia pun menghajar salah satu anak buah Abdullah. Dae-sik tidak dapat melawan. Abdullah langsung melarikan diri bersama anak buahnya menggunakan mobil. Dae-sik pun tidak menyerah, ia pun langsung mengejar mobil tersebut. Setelah usaha mengejar dengan semangat, Dae-sik mendapatkan uang itu kembali dan mengembalikannya ke kantor kedutaan. Komandan Taliban pun menelpon kantor kedutaan. Ia memberitahu bahwa jangan bermain-main dengan Taliban. Sandera di telepon itu pun ditembak oleh Taliban. Malam harinya, menteri pun datang ke kantor kedutaan Afghanistan. Keesokan paginya, Jeong dibebas tugas dan disuruh untuk pulang ke Korea. Jeong pun berkemas-kemas untuk terbang kembali ke Korea. Di TV, Jeong melihat para keluarga sandera yang memohon untuk keluarganya diselamatkan. Jeong pun menelpon asisten presiden untuk dihubungkan ke presiden langsung. Asisten pun menolaknya dan menyuruh untuk mengikuti perintah Menteri Choi. Jeong pun meninggalkan kamar hotelnya. Tiba-tiba presiden menelpon Jeong kembali. Presiden pun menyetujui hal tersebut. Jeong mengatakan bahwa ia ingin bernegosiasi dengan para Taliban karena itu jalan keluar satu-satunya. Jeong pun dimarahi Menteri Choi akibat hal tersebut. Mereka semua pun menyiapkan rencana untuk melakukan negosiasi dengan Taliban besok. Dae-sik pun menyelamatkan Kasim yang dipenjara karena Kasim akan membantu Jeong untuk menerjemahkan bahasa Taliban dalam bernegosiasi besok. Keesokan harinya, Dae-sik, Jeong, Kasim, dan pasukan lainnya pun berangkat menuju titik pertemuan. Mereka pun sampai di titik pertemuan. Taliban pun menghampiri. Kasim memberitahukan kepada Dae-sik Taliban akan membawa negosiator dan juru bahasa. Jeong dan Kasim pun berangkat menuju markas Taliban untuk bernegosiasi sambil kepala mereka ditutup. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di markas Taliban dan memulai bernegosiasi dengan pemimpin Taliban. Jeong meminta melihat kondisi para sandera. Tidak puas di sana, Jeong juga meminta melepaskan 2 sandera sebagai bukti bahwa ia adalah seorang pemimpin negosiasi. Taliban pun melepaskan 2 sandera dan tersisa 21 sandera lagi. Negosiasi pun dilanjutkan. Seorang sandera pun hampir dibunuh oleh Taliban. Jeong menelpon menteri untuk melepaskan semua sandera Taliban. Menteri Choi menolaknya. Ia pun langsung pergi menuju pangkalan udara untuk melakukan operasi militer. Terjadilah kegaduhan saat negosiasi berlangsung. Rudal-rudal dari pesawat tempur pun dijatuhkan saat negosiasi itu berlangsung. Jeong menjelaskan tentang serangan rudal tersebut kepada pemimpin Taliban supaya ia memahami hal tersebut. Jeong pun ditodongkan senjata oleh pemimpin Taliban karena pihak Taliban tidak mendapatkan kesepakatan yang jelas dari awal. Pemimpin Taliban akhirnya meminta uang tembusan sebesar $50 juta, tapi Jeong menolaknya. Ia pun menurunkan tawaran tersebut menjadi $20 juta. Pemimpin Taliban pun menyetujuinya dan negosiasi yang menegangkan pun berhasil dimenangkan oleh Jeong. Jeong menghubungi Dae-sik dan teman-teman lainnya untuk mengatakan negosiasi telah berhasil. Jeong dilepaskan oleh pihak Taliban dan berpelukan dengan Dae-sik. Kasim ditahan sementara oleh pihak Taliban dan mengatakan seseorang harus tinggal sementara untuk memastikan para Taliban dengan aman kembali ke markas mereka. Dae-sik pun bersedia tinggal sementara dan menggantikan Kasim. Para sandera dan pasukan Jeong pun kembali ke Korea. 3 bulan kemudian, Dae-sik menelepon Jeong kembali untuk memberikan salam perpisahan. Dan di konversi pers yang dilakukan oleh Menteri Choi, ia mengatakan bahwa ada orang Korea diculik oleh bajak laut Somalia dan film pun selesai. Baik, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Semoga kalian terhibur ya. Mohon maaf jika ada salah penyebutan aktor. Saya minta dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya.